Penting bagi kita semua untuk menjadi pemilih yang rasional, agar politisasi agama tidak punya kesempatan menyala dan tidak terjadi gesekan-gesekan, baik sebelum, saat, maupun setelah pemilu. Apa senjata andalan Anies jika lolos menjadi Capres 2024? Mungkin hanya politisasi agama. Ya, kita berandai misal benar nanti Anies Baswedan resmi terdaftar di KPU sebagai Capres yang diusung oleh Koalisi Perubahan, Nasdem, Demokrat, PKS, dengan cawapres siapapun, senjata andalan untuk meraih kemenangan pemilu hanyalah sentimen agama. Politisasi agama sudah melekat pada diri Anies, dan itu tidak akan mudah lepas. Karena memang itulah kendaraan dia dalam persaingan politik. Anies sudah merasakan sendiri bagaimana mudahnya menang di Pilkada DKI Jakarta pada 2017 silam. Dan bagi Anies, mungkin politisasi agama harus terus diterapkan sampai Pilpres 2024 nanti. Dukungan Anies dari kubu-kubu Islam konservatif sangat besar. Inilah yang menjadikan Anies masuk kategori kelompok agamis, bukan tokoh nasionalis, apalagi negarawan. Hanya penampilannya saja yang nasionalis dan mencoba untuk menyatu di semua golongan. Masih ingat kan bagaimana Pilkada DKI Jakarta 2017 silam? Masyarakat DKI diancam dan ditakut-takuti bahkan lewat pengajian-pengajian di masjid-masjid dengan berbagai ancaman. Memilih calon gubernur non-muslim akan masuk neraka, dosa besar sampai saat meninggal pun tidak boleh disolatkan, haram hukumnya. Begitu yang saat itu terjadi. Dan yang lebih mengerikan lagi, siapapun yang berseberangan dengan kelompok itu dianggap kafir dan darahnya halal untuk diminum. Politisasi agama sebagai senjata andalan Anies Baswedan akan semakin kelihatan saat nanti berhadapan dengan Ganjar Pranowo ataupun Prabowo. Kelompok Islam konservatif akan menyerang dan membranding Ganjar Pranowo sebagai petugas atau suruhan partai yang hanya menjalankan perintah partainya untuk membawa misi Kristen, Cina, anti-Islam, antek asing, dan sebagainya. Dan mempengaruhi opini publik bahwa Anieslah satu-satunya yang bisa mengusir kubu anti-Islam di Indonesia. Ini merupakan sebuah keharusan dan harus dijalankan. Terlebih pada Prabowo Subianto, branding yang bakal diberikan kepada Prabowo tentunya lebih menusuk lagi. Mungkin saja Prabowo di-branding sebagai pengkhianat Islam, anti-Islam, bagian dari rezim Togut, antek Cina, dan sebagainya. Prabowo dianggap telah membuat kecewa kelompok Islam konservatif yang pada pemilu 2019 mati-matian mendukung Prabowo. Setelah kekalahan Pilpres 2019, kelompok ini maunya Prabowo tetap berseberangan dengan Joko Widodo. Maunya mereka, Prabowo tetap menjadi oposisi yang selalu menentang kebijakan pemerintah. Prabowo digiring untuk menjadi pendukung Islam garis keras, mendukung HTI, FPI, alumni 212, atau kelompok-kelompok lain yang sejenis dengan itu. Tetapi gagal total. Prabowo justru bersedia bergabung dalam kabinet kerja Presiden Joko Widodo untuk bersama-sama membangun Indonesia menjadi lebih baik. Saya menyatakan bahwa dengan penuh rasa tanggung jawab saya menerima dengan saudara untuk bersedia dicalonkan sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Politisasi agama dijalankan karena karakter masyarakat Indonesia yang sebagian masih mudah tersinggung jika diusik agamanya. Ditambah adanya hasutan-hasutan berbau agama dengan mudah akan memunculkan luapan emosi pembelaan. Agama yang seharusnya menjadi jembatan relasi pribadi manusia dengan Tuhan telah diselewengkan menjadi alat penjangkau keduniawian. Lihat saja kasus ACT yang menggalang dana atas nama agama. Dana yang terkumpul justru dipakai untuk memperkaya oknum-oknum di ACT itu sendiri.
Bahkan, sebagian disalurkan untuk kegiatan teroris. Juga kotak-kotak amal yang tersebar mengatasnamakan agama di depan minimarket dan swalayan. Dana yang terkumpul itu justru digunakan untuk mendanai teroris. Miris kan? Anies Baswedan pada kenyataannya memang tidak akan bisa menjadi DKI 1 tanpa politisasi agama. Hal itu perlu menjadikan bangsa dan negara ini agar lebih waspada dalam mempersiapkan diri masuk ke tahun politik. Jangan sampai terulang pesta demokrasi rakyat yang seharusnya menjadi ajang pemilihan anak bangsa yang terbaik untuk menjadi pemimpin, tercemari cara berpolitik mengadu domba mempolitisasi agama, yang malah mengarahkan bangsa dan negara ini menuju kehancuran. Contoh nyata telah terbukti. DKI Jakarta yang gubernurnya dari hasil politisasi agama tidak menampakkan kemajuan yang signifikan. Kebutuhan mendasar warga tidak terpenuhi. Apa yang menjadi permasalahan klasik kota Jakarta tidak terpecahkan. Program yang bersentuhan langsung dengan apa yang dibutuhkan masyarakat terabaikan. Program yang dijalankan hanya untuk lucu-lucuan. Tugu batu, tugu sepeda, menutup kali dengan jaring, bambu getah-getih, membongkar jembatan penyeberangan orang menjadi tanpa atap, dengan alasan biar bagus untuk selfie di sosmed. Mengganti nama jalan, mengganti istilah rumah sakit menjadi rumah sehat. Kita ingin agar rumah ini menjadi rumah di mana perannya ditambah. Aspek apa? Aspek promotif, aspek preventif. Jadi datang ke rumah sehat untuk menjadi sehat dan lebih sehat. Dari mulai melakukan medical check up, sampai persoalan gizi, dan lain-lain. Kalau warga DKI Jakarta mau jujur, mereka banyak yang dikecewakan oleh gubernurnya. Indonesia ini negara besar, tidak akan semakin baik jika penerus Presiden Jokowi nantinya hanya orang yang mampu mengolah kata. Hanya membuat program lucu-lucuan yang tidak mengarah pada kesejahteraan rakyat. Indonesia tidak butuh presiden yang hanya mampu mengganti nama jalan, mengganti istilah-istilah. Indonesia tidak butuh pemimpin yang nongol ketika keadaan baik dan lari ketika ada permasalahan. Indonesia membutuhkan presiden yang mampu bekerja buat rakyatnya. Kata orang, politik itu memang kotor. Tetapi sekotor-kotornya politik di Indonesia, jangan sampai menjadikan kita coba-coba dan salah dalam memilih pemimpin bangsa. Ini bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Bukan minyak telon caplang yang diiklankan Titiek Puspa. Untuk anak saja kita tidak akan coba-coba. Apalagi untuk bangsa dan negara. Penting bagi kita semua untuk menjadi pemilih yang rasional. Agar politisasi agama tidak punya kesempatan menyala dan tidak terjadi gesekan-gesekan. Baik sebelum, saat, maupun setelah pemilu. Menjadi pemilih rasional itu hanya memilih berdasarkan akal sehat dan nalar kebenaran dengan mempertimbangkan kualitas, kapabilitas, kapasitas, dan integritas dari sosok yang dipilihnya. Pemilih rasional itu adalah Anda semua sebagai penjaga NKRI, Pancasila, dan UUD. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa.